Hola bestinya kata Ani. Besti, akhirnya ya kan tim kuasa hukum RK buka suara nih perihal preskon yang telah dilakukan Lisa Mariana beberapa waktu lalu bersama tim kuasa hukumnya yang disebut Muslim Jaya Butar-Butar selaku tim kuasa hukum RK kalau pihak Lisa telah menarasikan A sampai Z dan menuntut nafkah anak yang ia kandung dari RK ditanggapi menohok nih sama pihak RK. Katanya ente siapa Cenah Besti minta nafkah, buktikan dulu. Waduh. Gini ya, tentunya kami baca, kami lihat di media konversi persnya. Di dalam konversinya ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah, terkait dengan anak kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Ridwan Kamil sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Kan begitu nih, gitu. Nah, sementara itu Besti, perihal somasi yang dinyatakan tim kuasa hukum Lisa beberapa waktu lalu juga ditanggapi menohok nih sama kubu RK. Meski diakui telah menerima surat somasi tersebut, namun katanya siapapun berhak mengirim somasi. Tapi perihal anak ada ranahnya, ajukan aja ke pengadilan cenah. Jangan omon-omon. Omon-omon tuh apa ya Besti? Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak ULM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya nanti kami cek isinya apa. Ya kalau ya kita lihat pelajari, ya kan kita pelajari dulu, kita diskusikan. Ya itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Ya namanya somasi kami hormati sebagai bagian dari proses hukum barangkali. Ya kan kita juga nggak bisa larang bang orang mensomasi karena hak setiap orang untuk mensomasi, siapapun berhak untuk mensomasi. Nah kami belum bisa lihat isinya apa isi somasinya. Itu satu. Terkait dengan anak, pengakuan hak anak kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Di pengadilan, ajukan ke pengadilan kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman ingin kepastian hukum tuh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Sok tah ajukan we ke pengadilan katanya Besti. Pihak RK katanya siap biar ada kepastian hukum juga kayak tuntutan Lisa yang mau keadilan untuk anaknya. Jangan omon-omon katanya Besti. Lanjut yuk Perihal bukti-bukti yang dibeberkan Lisa saat preskon selain dengan kronologi versinya saat preskon lagi-lagi ditanggapi tenang oleh kubu RK. Katanya sampaikan bukti ke media gak berkekuatan hukum, bawa ke pengadilan aja cenah. Dan Eli Sugigi yang sempat terbawa namanya karena mengaku juga pernah di DM Lisa Mariana untuk meng-up berita kehamilannya ini juga menanggapi Lisa yang kini menuntut nafkah untuk anaknya yang katanya dari RK. Kata Po Eli, kasihan anaknya karena lebih baik kerja dan didik anaknya sampai besar. Nah gimana maksud? Simak makanya Besti. Kan sekali lagi bukti itu disampaikan, kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Pertanyaan saya, kalau disampaikan ke pengadilan ke media berkekuatan hukum enggak? Kan enggak ada bernilai. Ya kalau kami anggap ya silakan saja, itu hak dia untuk menyampaikan ya. Tapi kami hanya mengingatkan segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran ada konsekuensi hukumnya. Kita lihat isi somasinya Pak.
kami belum pelajari isi informasinya. Ya kita ini kan manusia, jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kembali lagi, Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri. Bahasanya kan Anda, kalian LM yang mengklaim dirinya punya anak. Kalau mengklaim, ini kan mengklaim, ya harus buktikan gitu. Apa salurannya? Hukum. Emang ada saluran lain? Kagak ada. Media itu hanya menyampaikan, tapi benar atau salah kembali kepada hukum. Makanya lebih bermartabat, lebih dihormatin kalau LM melakukan langkah-langkah hukum, bukan umbar-umbar. Pertanyaan saya, yang diumbar apa? Itu kan aibnya dirinya sendiri. Kalau aib diumbar-umbar, kita ini bukan negara gosip-gosip, kita ini negara besar. Kenapa harus ngumbar-ngumbar aib sendiri gitu loh? Kan malu untuk dirinya sendiri lah. Gitu. Saya nggak tahu apa motifnya, tapi biarkan masyarakat yang menilai motifnya apa. Untuk perempuan, kesian dong anaknya. Kenapa sekarang jadi ajang cari duit kayaknya? Endorse apa, banyak yang endorse dia dengan kesian anak. Aku mah kesian anak. Dulu aku jadi janda, suamiku pergi. Aku nggak minta hak untuk suamiku kok. Aku cari uang sendiri. Meskipun hidupku nggak kaya, tapi yang penting aku halal nyari anak dari tangan aku sendiri gitu kan ya, tanpa bantu laki-laki. Jadi kalau emang kita sayang anak ya udah gitu kan ya, didik anak itu. Sementara itu Besti, seperti diketahui, Lisa yang telah membeberkan beberapa bukti seperti video call dengan RK yang disebut Lisa video call plus itu, serta print foto obat yang disebut Lisa dikirim pihak RK kepadanya, di mana dalam obat tersebut di bawahnya ada uang 100 juta untuk menggugurkan kandungan. Ditanggapi dengan santai sama kubu RK, katanya gosip digosok makin sip. Nah, gimana tuh maksud Besti? Tolong dibuktikan. Kembali lagi, makanya saya selaku pengacara Pak Ridwan Kamil tidak menanggapi gosip. Kenapa? Gosip makin digosok makin sip. Kami pengacara hanya menanggapi di pengadilan. Jadi kalau disampaikan narasi-narasi begitu, ya tataran itu bagi kami tataran gosip. Ya, gosip yang disampaikannya kepada media, kepada publik, ya dia harus bertanggung jawabkan kelak. Gitu aja. Tuh Besti, by the way, ternyata kubu RK melalui Muslim Jaya Butar-Butar selaku tim kuasa hukum sempat bingung Besti, kayak kena prank gitu. Lantaran dikirain preskon itu mau bahas tentang tes DNA. Secara kan pihaknya siap. Apalagi katanya dilihat dari sosial medianya, kata Muslim itu sempat melihat updatean Lisa perihal alhamdulillah ada mau tes DNA. Tapi pas lihat preskonnya ternyata katanya cuma narasi doang, cenah Besti. Dan soal Ridwan Kamil pun ternyata tahu nih soal preskon Lisa. Orang kan lihat semuanya ya. Ya tentunya semua orang lihat itulah. Ya ini kan sifatnya publik ya. Ya siapa yang tidak bermedsos hari ini kan gitu. Nah, saya juga heran ya, sekali lagi teman-teman media, kami buat pernyataan statement kemarin, holding statement kemarin, kami sudah sampaikan tempuh secara hukum kan begitu, kemudian melalui proses pengadilan atau tanpa perintah pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah kemudian timbul hari ini ada lagi yang namanya narasi-narasi yang timbul. Ya saya kemarin itu saya kira ada sesuatu yang baru yang disampaikan mengenai tes DNA atau apapun itu. Padahal saya lihat Instagramnya, IG-nya si LM ada bahasa alhamdulillah ada mau tes DNA kan kira-kira begitu. Tetapi kemarin itu bukan itu yang disampaikan, tetapi yang disampaikan cerita panjang lebar narasi-narasi yang mau menggiring opini dengan gayanya sendiri. Tapi sekali lagi kami hormatin apapun yang disampaikan oleh LM, karena itu kita negara yang harus menghormati. Saya sendiri menghormati itu.
Nah sementara itu Besti, iya sementara itu adalah kalimat favoritnya Ani. Sering banget gak tuh keluar. Sementara itu Besti, tak hanya kuasa hukum RK, pihak dari kubu Ayu pun menilai preskon yang dilakukan Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya beberapa waktu lalu dengan sampai membuka cerita yang dianggap sensitif itu disebut kata kubu Ayu Herdiansah cukup Texas Besti. Dan Lisa pun menyatakan kalau sampai nanti nggak berhasil, dia katanya ya mau gimana ya. Ayo gimana lo Besti? Karena terus terang saya melihat dari hasil konversi persnya brutal, luar biasa, ya memporak-porandakan seni-seni moral apa yang ada di Indonesia. Saya pikir kalau dia masih bisa hidup dan berkehidupan di Indonesia, saya surprise. Karena terus terang ini orang Texas sekali. Dengan statement-statement dia yang membuka. Sangat Texas sekali, luar biasa. Klien saya nggak sebrutal itu, makanya saya pikir ini luar biasa. Tapi itulah dia, saya hargai dan saya hormati. Itu sangat bijaksana. Memang karena dia sudah didampingi oleh kuasa hukumnya, mungkin itulah saran-sarannya sudah dikasih tahu sama kuasa hukumnya. Mungkin dia boleh ngomong sedemikian. Oke, terima kasih Bang. Ya kan sudah cerita, sudah di-spill semua juga, sudah tahu semua ya. Ya mau gimana? Begini, kalau klien kan mungkin secara mental sudah berani di publik, berarti kan sudah menempuh upaya baik itu mediasi. Pastinya kalau klien kami sudah masuk di ranah publik, berarti sudah standby, sudah siap memperjuangkan hak dari kakaknya. Nah sementara itu Besti kan, sementara itu lagi nggak tuh Ani? Yap, sementara itu Besti, Mpok Eli atau Eli Sugigi yang ditemui para awak media pun menyampaikan perihal malu Besti. Malu untuk pihak suaminya Lisa yang sekarang, nanti malu kalau di-up seperti ini cenah. Waduh gimana maksud? Ayo Besti cek makanya. Kasih uang aja, tidak mungkin dong untuk menuntut jadi suaminya, karena kan Lisa udah punya suami juga. Punya suami juga dong, malu dong, seharusnya dia punya suami. Dan suami, aku sendiri laki-laki sebagai suami aku malu karena di-up seperti itu. Supportnya ya pokoknya untuk kedua belah pihak support. Jalankan sekarang hukum dengan benar-benarnya kalau emang dia salah. Tes DNA kalau emang dia mau, gitu aja. Pokoknya semoga ada jalan keluarnya untuk mereka berdua, dan untuk Bu Cinta saya minta sabar gitu, terima. Kalau jadi suaminya Eli Sugigi malu cenah Besti. Ya untung Po Eli adalah Po Eli ya Besti. Anyway Besti, apakah suami Lisa Mariana yang sekarang dinyatakan Lisa Mariana dari awal sudah menerima segalanya tersebut bakalan ikut preskon juga menyusul preskon Lisa dan Ayu yang telah mereka gelar? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.